Dan itu biasanya setiap penyakit itu lagi-lagi ada emosi yang melatar belakangi. Itu paket itu. Gak mungkin enggak. Jadi kalau Anda atau kita bicara penyakit keturunan, kan orang bilang tuh diabetes atau kencing manis, ada darah tinggi, ada kanker, autoimun, itu satu paket dengan sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Coba aja lihat. Nah itu biasanya satu paket itu sama. Jadi kalau misalkan semuanya, misalkan nih ada urusan dengan atau penyakit berhubungan dengan misalkan diabetes atau kencing manis, coba lihat ada emosi yang sama yang menjadi benang merah itu. Coba lihat. Nah, tapi menariknya kita tahu bahwa manusia, kita diciptakan Allah bukan cuma jasad saja. Kita ada hati, kita ada kolbu, kita ada jiwa, ya, kita ada ruh, ya. Yang mereka semua itu jiwa, hati, ruh itu seperti mereka membutuhkan makanan atau nutrisi, ya, sebagaimana jasad itu tadi. Yang pertama. Yang kedua apa? Dia juga ada pengganggu, ya, yang sebelah mungkin toksiknya atau toksinnya, racunnya yang membuat akhirnya dua hal tadi itu bisa bermasalah, ya. Itu sebabnya para ulama menyebutkan, kalaulah kita bicara tentang iman, ya, bahwa mereka menyebutkan bahwa iman itu pasti naik dan pasti turun dalam kaidah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, naik turun. Naiknya iman itu dengan apa? Ibadah, amal, kebaikan, ya naik terus naik gitu kan. Turunnya iman, ya, dengan cara, dengan apa? Dengan maksiat. Dan yang lebih menarik lagi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya atau lemahnya iman seseorang adalah kebanyakan makan. Percaya nggak percaya? Ya, Anda, kita semua cobalah berdoa dalam keadaan yang khusyuk gitu ya, sholat dalam keadaan yang khusyuk, baca Quran dalam keadaan khusyuk, ya, misalkan dalam kondisi perut kita kekenyangan, nggak bisa kita dapat khusyuk itu, nggak bisa. Ya, maka dalam beberapa penyebab lemahnya iman itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah terlalu banyak makan. Jadi kalau kita sekarang lihat penyakit yang ada di umat ini nggak jauh-jauh dari ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Coba lihat. Itu ayat yang Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini 50% atau setengah dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Coba sekarang saya tanya, kita semua, Anda, saya, diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih mana? Pasti makan. Kita bukan malaikat, ya, pasti makan. Pertanyaannya, lihat, kalau saya coba sambungkan ini dengan syariat, ini menarik. Atau syariat, atau mungkin kalau orang modern bilangnya, atau mungkin ilmu pengetahuan menyebutnya jam biologis katakanlah. Makan terus tuh, terus makan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Banyak caranya, dibikin kenyang, gitu kan? Nggak bisa makan lagi, iya kan? Kita nggak bisa makan, dibikin kenyang, kan ada rasa kenyang. Kenyang itu menghentikan selera makan kita, karena nggak enak lagi makanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikasih tahu supaya jangan makan banyak-banyak, supaya imannya nggak lemah, jasadnya tidak terbebani, nggak mau juga. Akhirnya apa? Dibikin sakit sama Allah. Dicabut kan? Selera makan dicabut. Oke? Dibikin sakit sama Allah. Ya. Caranya apa lagi? Sudah tuh. Tadi dibikin kenyang atau dikasih rasa kenyang. Maka di surga nanti kita makan bukan karena lapar, kita makan karena pengen. Dan tidak ada kenyang, tidak ada lapar. Gitu di surga nanti, insyaallah. Semoga nanti kita reuni lagi di sana. Insyaallah. Tapi di surga nanti menarik ya. Surga itu orang Madinah, penduduk Madinah itu pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini kan penduduk Madinah, kata mereka, bolehkah kami nanti disukan? Penduduk Madinah itu terkenal dengan penduduk yang suka bercocok tanam, gitu. Ya. Jadi nanti kemudian mereka bertanya, di surga nanti bolehkah kami bercocok tanam juga, kata mereka. Terus Nabi bilang apa? Nabi bilang boleh, kata Nabi. Tentu saja. Ya. Tapi nanti di surga bercocok tanamnya gimana? Kau ambil ada biji itu, benih itu kau tanam, langsung tumbuh seketika itu juga. Pohonnya, batangnya, buahnya seketika. Jadi Anda yang penggemar nasi rawon di surga mungkin beda nanti rasanya. Ya, nasi pecel Surabaya gitu kan, mungkin beda. Ya. Tapi di surga kan ada makanan-makanannya. Ya, seperti itulah. Nah, itu tadi yang tadi ada kenyang, kemudian ada sakit Allah bikin, ya. Kemudian ada apa lagi? Allah bikin menghentikan kita untuk berhenti makan. Coba.
malam tidur, nggak bisa makan kan? Wah, luar biasanya Rasulullah SAW ya. Jadi sesuatu itu kalau kita tadaburi Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah ya. Bahkan kalau kita lihat adabnya Nabi SAW terhadap tidur itu kan luar biasa. Adab terhadap tidur, terhadap ketika beliau mau tidur kan Nabi kan tidak diam-diam doang. Nabi beradab dengan tidur, baca doa, menruqyah badannya SAW. Kenapa? Karena dalam tidur itu terjadi suatu proses yang luar biasa besar dalam tubuh kita. Maka Nabi mengajarkan cara tidurnya gimana, adab terhadap tidur gimana, termasuk juga Nabi itu habis Isya beliau tidur biasanya. Ya, seperti itu umumnya. Ya, kebiasaan beliau tidak tidur setelah maghrib, tapi beliau tidurnya setelah Isya. Jadi habis Isya nanti kita tidur aja. Kajiannya kita bubarin. Nah, ini insidentil Pak. Jadi mulai dibangun kebiasaan itu. Oke? Ada sakit, ada kenyang, ada tidur. Apa lagi? Lihat nih. Nanti kita bahas sedikit. Manusia kita ini kan susah diajak puasa. Gak gampang puasa. Susah loh puasa itu. Apalagi kadang-kadang beberapa orang pakai dalil-dalil yang bukan dalil sih. Ya, kebiasaan Nabi itu kan pernah sebutkan dalam riwayat, Nabi itu sudah mau dekat berbuka puasa, dijamu oleh sahabat beliau, akhirnya beliau membatalkan puasa. Akhirnya itu dipakai lah gitu kan. Jadi kalau sudah tahu udah mau puasa gitu kan, datang ke rumah orang disuguhin gitu kan, akhirnya nggak puasa terus. Begitu aja kerjaannya dia. Paham maksudnya? Jadi diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, diberi pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla sekalian mewajibkan itu kita nggak makan, namanya puasa Ramadan, supaya berhenti makan tuh. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang puasa Ramadan berat hari pertama 60 kilo, berat hari terakhir 70 kilo. Puasa macam apa? Sudah disuruh berhenti ngurangi makan, masih juga makan sejadi-jadinya. Kita sudah mulai mikir kira-kira apa yang Allah inginkan kepada kita dan Rasul inginkan saat Ramadan gitu loh, atau Ramadan itu inginkan kepada kita. Ya, sudah jelas-jelas 11 bulan katakanlah sudah nyampah, bahasa saya gitu lah. Makan sejadi-jadinya, sebanyak-banyaknya, suka-suka makan, gak ada yang sehat-sehatnya. Diajak makan sayur, susah, makan buah, susah, ini susah, semua susah. Allah hentikan di Ramadan. Tapi ternyata di Ramadan, setannya masih jalan, iblisnya. Ya, sehingga nggak jauh beda dari kebiasaan makan di bulan atau di 11 bulan yang lain. Kan begitu kan caranya Allah. Jadi memang syariat Allah ini Bapak sekalian itu tidak lain tidak bukan caranya Allah ya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Bayangkan tanpa sholat tidak mungkin kita meletakkan kepala kita di lantai, tidak mungkin. Mau sujud sama siapa kita? Tak boleh sujud sama manusia. Tapi ternyata itu diteliti dahsyatnya pengaruh sujud itu. Ya, maka Nabi memperlama sujudnya. Tadi saya cerita tentang sedikit balik lagi tentang puasa tadi misalkan. Ya, subhanallah ya. Luar biasa susahnya berpuasa itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa kan. Artinya ya, kalau secara syariat dia memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa, biasanya secara ragawi atau fisik juga pasti dia memberikan efek yang luar biasa ke tubuh kita. Dan itu diteliti oleh para ilmuwan. Ya, ternyata efek puasa itu bukan cuma sekedar kalau orang bilang wah turun gula darah segala macam, udah jelas itu. Tapi yang luar biasa, dia kayak Anda bayangin kayak reassemble gitu loh, badan gitu itu. Ya, nah lihat yang menariknya apa? Masya Allah ya, kalau kita lihat itu Allah katakan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar atau kita baca di Ramadan ya, bulan Ramadan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya, kata Allah. Ya. Tapi menariknya Pak, supaya dapat pahalanya sempurna, kan tadi karena manusia bukan cuma jasad saja, dia ada ruh, ada hati, ada jiwa. Maka Allah melalui Rasulullah SAW memberikan pedomannya. Apa kata Nabi? Allah tidak butuh puasa orang yang masih fitnah, masih gibah, masih bohong. Allah nggak butuh. Supaya apa? Dapat pahala dua-duanya. Gitu. Tapi akhirnya apa namanya, dengan puasa Ramadan tadi seluruh sistemnya di reassemble lagi. Ya, kalau bahasa kita salah satunya itu ada autofagi.
ya, kemudian seluruh sistem itu disetting ulang. Saya katakan mungkin subhanallah ya, setahu saya juga nggak ada di agama-agama lain juga yang bentuk puasa sampai 30 hari penuh, ini nggak ada. Bahkan ini saya kasih clue-nya ya, zaman sekarang ini kan banyak orang gini, dalam sebuah data yang pernah saya baca, nah ini buat bapak-bapak nih ya, jadi data itu menyebutkan bahwa kadar testosteron atau hormon laki-laki manusia atau laki-laki di era sekarang ini tahun 2020 seperti ini nih, ya, yang berumur ya 30 tahun sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Jadi boros. Apa namanya, hormon laki-lakinya banyak habis. Gitu loh. Jadi perbandingannya 30 tahun itu sama dengan, jadi kan kalau 60 tahun di tahun 80 udah tua banget, udah tua gitu loh. Tapi kadarnya sama dengan orang kayak begini sekarang, artinya umur 30 tahun udah banyak banget borosnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya, insya Allah. Ya, supaya nanti jadilah laki-laki sejati, gitu loh. Ya, jadilah wanita sejati, jangan nyampur gak jelas. Ya, itu ngefek, dengan makanan juga ngefek nanti. Makanya salah satu biang kerok, mungkin bahasa saya gitu, biang kerok turunnya si hormon-hormon ini ya, terutama hormon laki-laki ke perempuan mau estrogennya gitu kan, itu biasanya nggak jauh-jauh dari salah satu musuhnya tubuh kita ya, bukan musuh sih tapi toksin lah mungkin bahasanya itu, yaitu gula pasir misalkan. Itu efeknya luar biasa itu ya. Makanya kalau saya suka kopi ya, tapi kalau Anda laki-laki sejati maka minumlah kopi tanpa gula. Oh gitu, biar Anda merasakan pahitnya kehidupan. Tapi kopi itu bagus, fat burner dia pembakar lemak, bagus kopi itu, asal jangan berlebihan aja ya. Ada dua kopi nikmat sama kopi sehat. Kopi nikmat itu nggak banyak manfaatnya, ada gulanya, ada creamernya, ada susunya, itu kopi nikmat, tidak masuk di bab kita ini. Oke? Jadi kalau mau ngopi, kopilah, ngopilah, tapi ngopi yang benar, ya seperti itu. Nah, kembali ke tadi, kita bicara tentang bagaimana raga kita, ya. Itu sebenarnya kalau kita belajar dari itunya, Bapak sekalian, belajar dari bagaimana proses penciptaan manusia, ya. Tadi kan bahasa saya yang pertama tadi toksinnya kan, iman kita ada toksinnya. Toksinnya apa? Penyakit hati kan gitu. Iman kita itu atau mungkin hati kita itu ada penyakitnya. Dan penyakit iman ini Bapak sekalian, atau penyakit hati ini jauh lebih powerful daripada penyakit raga atau toksinnya raga. Dan saya sudah temukan itu. Tidak percaya? Tadi baru di sini. Oh, saya duduk sana tadi, ada bapak-bapak tanya saya suka dengan ditanya daripada diajak foto. Serius, nggak ada habis-habisnya foto. Ya. Dia tanya, ya mohon doa, kata beliau, semoga Allah sehatkan beliau, sakit asma. Ya karena saya biasanya kalau udah sakit-sakit begitu tuh biasanya ada default atau mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang di belakang benak saya itu yang pasti saya akan tanyakan, dan saya sudah tahu jawabannya, dan dia kalau ngeles itu nggak mungkin karena saya tahu jawabannya. Apa yang Bapak pendam di hati Bapak sekarang? Saya bilang kekecewaan, kesedihan, langsung pasti ada jawabannya. Iya, jawabannya iya, kecewa terhadap sesuatu gitu. Karena tubuh kita ini kan, ingat kan ayat apa hadisnya kan, bahwa tubuh kita ini punya panglima. Panglimanya siapa? Kolbu itu rasa, perasaan. Kalau perasaan terganggu, maka bapak-bapak makan emping satu keping, emping sebiji, tiba-tiba asam urat jadi 8. Kok bisa? Kok bisa? Makan emping satu biji, sebiji. Penyebabnya apa? Banyak sebab, ya. Yang saya pelajarin ya. Salah satunya, contohnya apa? Waktu makan emping, yang ngasih emping itu kan istrinya, ya. Kasih emping sama dia, udah tahu asam urat masih juga makan emping, kata istrinya begitu. Teraniaya dia. Paham ya?
Jadi kalau bapak laki-laki kena asam urat itu, saya akan tanya apa yang dilakukan istri bapak terhadap bapak. Biasanya tuh ada kaitan semua itu, nggak mungkin enggak. Karena apa? Orang hadisnya jelas. Kalau iza solahat jasada kullu, kata Nabi. Kalau hatinya baik, panglimanya, rajanya baik, baiklah semua. Wa iza fasada jasada kullu. Kalau hatinya bermasalah, semua ikut masalah. Udah begitu defaultnya. Ya. Apalagi nih belum cerita kita tentang bagaimana masa pengasuhan, itu panjang lagi ceritanya itu. Panjang itu. Ya, gak usah kita bahas, nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, nah itu ya toksin tadi tuh. Ya, maka kalau kita membahas bagaimana cara menjaga kesehatan si iman tadi itu, atau mungkin bagaimana cara menjaga kesehatan hati, mungkin lebih spesifiknya, maka buang itu. Dan Ramadan, katakanlah puasa, adalah bulan yang paling luar biasa yang diberikan Allah untuk membersihkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lihat bagaimana bahasa Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai obat dan penyembuh bagi dada, di dalam dada orang-orang yang beriman, hati orang-orang beriman. Allah bilang gitu. Allah bilang apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan dalam ayat ini Allah katakan fi sudur, dalam hati kalian. Al-Quran itu penyembuh, rahmat. Buat apa? Buang itu toksin-toksinnya. Dan itu jauh lagi, Bapak sekali lagi saya katakan, itu jauh lebih powerful, lebih dahsyat efeknya toksin hati itu daripada toksin raga, serius. Bahkan bisa terkirim. Jadi makanya sebenarnya kalau ngelihat muka orang gitu ya, wajah orang, itu dua yang bisa kita lihat dari situ. Yang pertama, kondisi perutnya, pencernaannya, dan tubuhnya secara umum kelihatan di muka. Kelihatan. Yang sukanya makan gak sehat, kelihatan. Kemudian yang kedua apa? Hatinya kelihatan. Apalagi dia punya juru bicara, ini juru bicaranya. Ya. Makanya responnya kita itu tergantung juga dari dua hal itu. Menyikapi sesuatu, hatinya baik, imannya baik, dan pencernaannya atau mungkin perutnya juga baik. Itu respon kita. Ya, terjagalah kita, insya Allah. Ya, seperti itu. Nah, jadi toksin-toksin ini Bapak sekalian ya memang kita harus mulai teliti. Ya, bukan teliti sih, kita telaah kira-kira apa toksin hatiku gitu loh. Curiga itu. Ya, Anda percaya nggak percaya, saya dapatkan kasus begini ini bukan 1-2 kasus, banyak sekali. Ya, ketika saya bicara dengan orang-orang yang kena penyakit cukup lama, ya, adalah suatu hari ini cerita lah ya, cerita sedikit. Udah bisa? Belum. Ada bapak-bapak kena stroke, 3 kali kena serangan stroke, ceritanya begitu. Datang ke saya, waktu itu ya konsul pas lagi saya di suatu tempat lah, dia datang, terus dia tanya, ya standar lah pertanyaannya, dia bilang resepnya apa, herbalnya bla 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 apa. Ntar dulu saya bilang, kita bermain hati dulu. Kita bermain hati dulu. Dalam hati saya gitu kan, saya tanya, apa yang Bapak kerjakan selama ini terhadap diri Bapak secara emosi? Dia bilang, apakah Bapak curiga dengan orang? Saya bilang, apakah Bapak punya kebencian atau kesombongan atau keangkuhan terhadap orang? Dan itu biasanya setiap penyakit itu lagi-lagi ada emosi yang melatar belakangi. Itu paket itu. Ya mungkin enggak. Jadi kalau Anda atau kita bicara penyakit keturunan, kan orang bilang tuh diabetes atau kencing manis, ada darah tinggi, ada kanker, autoimun, itu satu paket dengan sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Coba aja lihat. Nah itu biasanya satu paket itu sama. Jadi kalau misalkan semuanya, misalkan nih ada urusan dengan atau penyakit berhubungan dengan misalkan diabetes atau kencing manis, coba lihat ada emosi yang sama yang menjadi benang merah itu. Coba lihat. Pasti ada, nggak mungkin nggak, karena kita membawa isi. Jadi kita ini kan membawa, ibarat kata kita membawa koper tuh warisan orang tua berupa genetiknya mereka. Sudah Isya, alhamdulillah. Baik, kita break dulu ya, nanti habis Isya insya Allah kita jawab. Karena memang Allah sendiri ya, kalau kita tadabburi Quran tentang syifa atau kata syifa dalam Al-Quran ya, itu ada beberapa ayat yang mengandung kata syifa
Ya, kurang lebih mungkin sekitar 4 ya ayat yang mengandung kata syifa. Tapi menariknya adalah bahwa dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan syifa itu semuanya atau 3-nya itu diwakili oleh Al-Quran. 3-nya kata syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, atau mungkin kita baca dalam Al-Quran, salah satunya itu dalam surat Yunus ya ayat 57. Di situ Allah menjelaskan bahwa atau mungkin terjemahnya kurang lebih, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, kata Allah begitu ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi 3-nya itu diwakili oleh Al-Quran, 1-nya diwakili oleh tadi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, Masya Allah, di maghrib tadi, tentang fihi syifa'ul linnas, surat An-Nahl ya. Sifanya yang 1 diwakili oleh madu. Maka lihat, ini pelajaran pentingnya, bahwa urusannya penyakit dalam dada, urusan penyakit hati itu contohnya apa? Banyak sekali, kebencian, kemarahan, curiga, dendam ya, hasad ya, yang merupakan dosa kedua kan. Setelah dosa makanan kan dosa keduanya Qabil dan Habil, hasad kan, dendam. Ya, itu sebabnya kalau Anda baca tadabburi surat Al-Falaq, ya lihat Allah menjelaskan di situ jamaah sekalian tentang itu kan surat yang kita memang disyariatkan atau disunahkan, diajarkan Nabi SAW untuk kita baca waktu zikir pagi petang, gitu ya. Nah, yang menariknya Pak, coba tadabburi surat Al-Falaq, ya. Apa bunyinya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kita berlindung kepada Allah ya, Rob yang menguasai subuh, kata itu. Min syarri ma khalaq. Kita sebut nama Allah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan waktu subuh. Tapi coba lihat di surat An-Nas. Allah bilang apa? Allah katakan begini, Qul a'udzu birabbin nas, kata Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Seterusnya apa? Malikin nas. 2 kali nama Allah disebut. Gak cukup juga, ilahin nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali nama Allah disebutkan untuk penyakit atau kejahatan, min syarril waswas sil khannas. Penyakit kan? Waswas. Berarti waswas itu masuk penyakit yang itu jauh kita diminta perlindungan atau memohon perlindungan kepada Allah untuk, dan menyebut nama Allah 3 kali jauh lebih banyak daripada syarri ma khalaq tadi kan. Kebayang ya? Maka dalam Al-Quran tadi surat Yunus tadi situ memang Allah katakan bahwa Al-Quran itu syifa, penyembuh. Ya, maka waktu Anda baca Quran, kita dengerin Quran, kita tadabbur Quran, ya, duduk sebentar diam. Ya, Anda baca Quran ya, dengerin Quran atau mungkin tilawah atau mungkin ya baca Quran kayak begitu dulu bentar. Sebelum Anda baca, Anda niat dulu. Ya. Ada niat dulu dalam hati, minta sama Allah, ya Allah, aku baca Quran ini, aku tilawah Quran ini, baca Quranmu ini, mengharap wajahmu, mengharap pahala segala macam. Itu niat standarnya begitu. Tapi Anda bisa tambahkan lagi niat di situ. Boleh nggak? Boleh, insya Allah boleh. Apa? Ya Allah, sesuai janjimu, Anda ngomong saja dalam hati. Ya. Dalam Al-Quran bahwa ini Al-Quran adalah obat, syifa. Syifa itu jauh lebih luas maknanya daripada dawa. Kalau dawa itu satu, mencegah demam dikasih paracetamol itu obat. Tapi kalau syifa itu bisa jadi dia bukan sesuatu yang berwujud fisik saja. Ya, contoh begini, lihat. Nabi SAW menjelaskan kepada kita ada beberapa penyakit hati atau penyakit atau sifat yang Rasulullah berlindung kepada Allah ya, dan menyebutkan meminta perlindungan agar dijauhkan dari sifat-sifat tadi. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh. Kan penyakit semua itu. Apa itu? Malas, takut, sedih, pengecut, penyakit semua itu. Ya kan? Sampai Nabi memberikan kepada kita petunjuk doa untuk berlindung pada penyakit itu, kan penyakit hati itu. Takut itu penyakit. Kalau berlebihan masalah, ya, sedih penyakit juga. Dan data-data pun kalau kita buka data-data, misalkan seorang ibu hamil ya yang sedang mengandung anak-anaknya atau anaknya, itu kalau sedih berlebihan maka imunitas anaknya pasti lemah.
Itu kan sampai perlindungan kayak begitu kan pasti sesuatu gitu kan. Makanya tadi Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyembuhnya, ya. Minta pada Allah agar dibuang itu, curiganya dibuang. Gak pede pun itu penyakit loh, ya. Gak pede itu penyakit. Kenapa bisa penyakit? Sudah saya sampaikan tadi bahwa semua emosi, perasaan yang kita rasakan itu, ya, kalau dia terlalu berlebihan membebani, maka yang jadi bebannya nanti adalah organ. Itu saya lihat banyak, bukan satu dua kasus, banyak sekali kayak begitu, ya. Maka jangan pernah gak pede. Tapi pede kita tuh maksudnya apa? Pede bagaimana agama mengajarkan kita pede. Bagaimana pede kepercayaan diri itu muncul gara-gara apa? Gak jauh-jauh dari satu kata iman. Oleh itu aja. Pedenya luar biasa. Sebagaimana kisah, kalau Anda pernah mendengar kisah Rubi ibn Amir atau Rubi ibn Amir, itu kan salah satu pasukannya paling buncitnya atau pasukan paling belakang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang diutus Sa'ad untuk menemui Rustum, rajanya Persia atau panglima Persia saat itu. Apa yang dia bawa? Peralatan tempur bagus-bagus? Enggak, ya. Dia bawa panci tua, dia bawa pisau dapur, bertemu masuk ke istana Kisra. Di depan raja itu, di depan Rustum itu, dia bilang, kami datang ke sini untuk mengajak Anda menyembah Tuhan yang satu. Keren kan? Pedenya luar biasa. Itu yang benar. Terus ditanya sama Rustum, kalau kami tak mau gimana? Kalau engkau tak mau, kau harus bayar upeti kepada kami. Kan keren itu. Anda bayangin pasukan paling buncit lah, apa mungkin pangkat gitu kan? Tapi kan kaum muslimin itu begitu, ditaruh sesuai dengan panglima perangnya. Panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas, paling belakang dia, dengan peralatan seadanya. Cerdasnya luar biasa orang beriman itu, ya. Masuklah dia kan, kalau kami tidak mau bayar upeti. Dan dia bilang apa? Kalau mau bayar upeti, kata dia, kata Rubi bin Amir ini, dikatakan bayarnya melas minta kepada kami untuk menerimanya. Keren kan? Itu orang, kalau kita lihat pakaiannya biasa, peralatan perang biasa, tapi pedenya minta ampun. Karena apa? Karena imannya. Pesan yang disampaikan kepada Rustum dan Raja Kisra saat itu bukan pesan sembarangan, pesan akidah, pesan tauhid, ya. Kemudian tanya lagi, kalau kami tidak mau gimana? Kata dia kan, kalau kami nggak mau bayar upeti, apa yang akan kau lakukan? Kami akan perangi engkau. Terus Rustumnya kan tanya sama dia, atau rajanya tanya, raja tanya ke panglima Rustum itu, ini siapa nih manusia? Songong banget depan raja. Terus jawab sama dia, saya pasukan paling belakangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bilang. Dan Rustum bilang sama raja, dia bilang apa? Kan satu perangnya itu kan nggak berimbang, 30.000 melawan 200.000 orang dan menang. Menang. Terus Rustum bilang sama panglima, sama raja, ini 30.000 begini semua nih sikapnya, ya, karena iman yang luar biasa. Itu perang penaklukan Madain itu luar biasa sekali. Itu kejadian yang mungkin membuat orang-orang Persia saat itu ketakutan luar biasa, karena pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan berjalan di atas air. Kisahnya begitu, Anda baca di kisahnya, berjalan di atas sama kuda-kudanya. Luar biasa kisah itu, penaklukan Madain itu. Jadi sampai di seberang sungai Tigris itu, seingat saya, itu mereka udah ketakutan, nih jin semua yang kami hadapi nih. Gak ada basa-basa, secuil kayak ada air genangan gitu doang. Padahal itu sungai lagi deres-deresnya, itu Masya Allah. Itu pede kayak begitu. Itu penyakit begitu, ya. Gak boleh ada. Maka dalam Islam, ya, pedenya seseorang itu bukan karena apapun siapapun. Allah udah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah tuh orang yang bertakwa. Nggak ada urusan sama nasab, nggak ada, ya. Pedenya karena iman, tapi bukan pede untuk sombong, enggak lah. Sombong penyakit lagi, itu lain lagi ceritanya. Sama kayak cerita tadi yang Bapak kena stroke 3 kali itu. Apa yang Bapak kerjakan? Saya itu dilatih untuk sombong, dilatih untuk curiga. Ya ini sekarang imbasnya Allah tegur Bapak untuk apa? Menurunkan semua ego Bapak. Saya bilang, nangis di depan saya. Ada apa yang mau disombongin? Nggak ada hebat-hebatnya gitu nih. Hidup aja nggak ada modal. Punya modal? Nggak punya kita. Serius. Tapi nggak punya modal. Coba lihat. Mana Ustadz kita tadi? Ustadz, apa ayat? Allah membeli jiwa
seorang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'minin. Begini, ada orang nggak punya modal. Ini ayat tadi biar kita paham betapa kita tuh memang apa yang mau disombongin gitu loh. Ada orang mau dagang nggak punya modal. Katakanlah dia dagang yang sehat-sehatan, sayur sama buah misalkan. Jangan dagang gorengan. Misalkan gitu ya. Terus ada orang minjamin dia modal nih, saya pinjamin uang 10 juta. Tapi kata dia, syaratnya kalau kau mau pinjam atau dapat uang ini, kau harus jual itu barang sama saya, buah sayurnya tadi, dan saya beli 3 kali lipat, kata dia. Ya, kata dia begitu. Saya beli 3 kali lipat. Udah nggak ada modal, dijual sama yang minjemi 3 kali lipat. Ini kan kita sebenarnya. Modal apa kita? Sperma, ovum ketemu jadi. Tapi kata Allah apa? Aku beli jiwa kalian. Masya Allah kan? Dengan apa? Nggak tanggung-tanggung, surga. Betul kan? Apa yang mau dibanggain? Udah nggak ada modal, dibeli dengan harga, bukan pakai harga, surga dibeli. Dari jiwa itu Allah yang beli. Masya Allah. Gitu ya? Maka emang jiwa seorang mukmin itu ya dia terus terikat, hatinya terus terpaut dengan Allah. Dan lagi-lagi saya sampaikan, caranya Allah memberikan kekuatan atau mungkin kesehatan iman tadi, kesehatan jiwa tadi, kesehatan ruh tadi, salah satunya Quran. Makanya Quran dijadikan Allah, atau Ramadan dijadikan Allah syahrul Quran, kan gitu. Bulannya Quran. Banyak-banyak interaksi sama Quran. Supaya apa? Hilang tuh penyakit, curiga hilang, nggak pede hilang, takut hilang, sedih hilang. Diam dulu sebentar sebelum baca Quran, minta bersihkan ya Allah penyakit-penyakit hatiku ini. Sehingga apa? Kalaulah ada orang yang menyakiti, menzolimi segala macam, tinggal kita ngomong sama Allah, tapi aku ikhlaskan dia. Selesai. Lagi mau ngapain? Fa'fu anhum, kata Allah. Apa yang mau dibuat? Maka Nabi punya standar kalau marah, kan gitu. Apa standar marahnya Nabi SAW? Nabi marah itu cuma urusan satu hal saja. Agama dilanggar, Nabi marah. Lain tidak. Coba. Bisa sebenarnya kita meniti itu. Makanya saya bilang kalau yang ada penyakit-penyakit berhubungan dengan jantung, ya, darah tinggi, stroke segala macam, satu hal yang perlu kita kerjakan. Maafkan orang-orang yang menyakiti. Ikhlaskan dia, ya. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Sebut namanya dalam doa Anda. Baru ikhlas. Kalau nggak itu susah, berat Pak Bu, serius. Tadi cerita Bapak tadi itu saya bilang sama beliau, semoga Bapaknya nggak kelihatan. Mana Bapak? Saya bilang, Pak, ini penyakit nggak bakal bisa sembuh sebelum Bapak ikhlaskan orang itu, kekecewaan Bapak, kesedihan Bapak kembalikan semua kepada Allah. Kalau nggak itu nggak bakal sembuh, serius. Saya punya resepnya, tapi kalau Bapak begitu terus nggak bisa. Wallahi saya katakan, bukan wallahi, beneran nggak bisa. Karena justru malah toksinnya itu bukan dari luar. Oke lah kita pakai data bahwa asma itu karena ada histamin lah, ada perangsangan lah, alergi segala macam. Bukan itu poinnya. Racunnya di sini lebih banyak, dan kita ini semua punya racun-racunnya. Gitu loh. Racun itu jauh lebih powerful ya daripada racun fisik tadi. Maka tadi bagaimana Islam memberikan pedoman itu semua, diobati dia dengan Al-Quran. Ya. Apakah ada keterangan Nabi SAW lain mengenai itu semua? Contoh mungkin ada seorang yang mengadu pada Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, hatiku keras. Dia bilang. Tadi saya jujur kalau nggak ngisi saya pengen nangis di belakang. Bacaan imam tadi, masya Allah. Itu kadang-kadang kita tuh Quran nggak getar-getar juga, pas lagi baca ayat pernikahan nangis, salah ya. Bener sih baca Quran itu membuat kita menangis, itu bener, karena sahabat kan begitu semua. Tapi masa nangisnya pas ayat pernikahan? Maka ada pernah bertanya para Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa sekarang engkau mulai tampak uban? Kata sahabat itu, kata Nabi, ubanku ini, kata Rasulullah, munculnya karena ketakutanku terhadap beberapa surat dan keterangan peristiwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya Hud, kemudian Takwir. Coba baca itu, jadi tiba-tiba tuh dibaca, bergetar itu kayak rontok deh, gitu lah, dapat.
Maka Anda bertanya, kita bertanya, saya bertanya pada diri, kapan terakhir kita sholat sambil berlinangan air mata? Kapan terakhir kita membaca Quran sambil membayangkan kita lagi setoran dengan Allah, atau maaf, setoran dengan Rasulullah? Kapan? Gak ada getar-getarnya, gak ada rasa-rasanya. Itu tandanya apa? Udah keras banget nih hati gitu. Nah, kan Nabi memberikan cara. Kata Nabi apa? Ada seorang mengulurkan kerasnya hati, kata dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hatiku keras. Kata Nabi apa? Usaplah kepala anak yatim, kata Nabi. Yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Jadi ada resepnya. Ada resepnya. Yang pertama itu. Dan yang kedua apa? Kasih makan orang miskin, kata Nabi SAW. Kalau saya sering katakan ini tuh, jangan titip ke orang. Anda yang kasih, kita yang kasih. Beda rasanya. Wallahi, beda rasanya. Sehingga mulai itu getar tanya, gitu kan, Masya Allah. Mulai itu penyakit itu hilang, mulai muncul keikhlasan, mulai muncul ridho, muncul sabarnya. Dia harus muncul itu. Karena manusia, kata-kata ini saya pakai di beberapa kajian, manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit. Kalau kita masuk pada konteks fisik, itu yang pertama. Tapi dalam bahasanya kolbu juga sama. Fitrahnya kita tuh baik. Fitrahnya kita tuh dalam kebaikan, kesabaran, ketaatan. Fitrahnya kita itu. Artinya kalau yang dominan, subhanallah ya, penyakit-penyakit hati itu ada yang keliru nih. Mungkin jauh dari agama, jauh dari iman yang nggak kuat, ilmu gak kuat. Ini baru tadi saya dapat pesan lah gitu kan, seorang yang subhanallah ya, sedih saya bacanya ya. Dia baca postingan saya di Instagram. Kalau Anda baca postingan saya di Instagram itu kan yang tadi pagi saya posting, kalau salah itu ada seorang anak, itu mungkin rekayasa ya, tapi bisa kita ambil pelajarannya lah. Ada bapak-bapak lagi nyemen ya, kemudian semenan itu tiba-tiba ada anak lewat di atas semen basah itu. Coba lihat nanti itu. Wah, bapak itu dia perhatikan wajah anak itu. Anak itu senyum. Ya kalau kita mungkin kita semen sekalian itu. Anak itu kan. Subhanallah ya, itulah respon iman, respon ilmu, respon akal yang baik. Akhirnya membuat apa? Dia nggak marahin itu, dia angkat anak itu, dia taruh di sebelahnya. Kan lihat kan postingannya kan. Jadi ibu-ibu tuh bilang begini, Dok, makasih postingannya. Dia bilang, kenapa Bu? Saya bilang, itu subhanallah, itu yang saya alami. Saya marah-marah tuh sama anak saya. Dia bilang, nah lihat, saya pasti nebak ini tidak mungkin, ini udah kompleks, udah kayak begini nih. Saya langsung tanya sama dia, maaf, Ibu ada bekerja di tempat yang haram? Saya bilang, karena penyakit hati itu ada toksinnya salah satunya adalah harta haram. Itu berat sekali Pak Bu, sangat berat. Dari penyakit berat sekalipun, dari kanker, autoimun segala macam, itu bisa dipicu oleh harta yang tidak halal. Subhanallah ya. Dan yang menyedihkannya lagi adalah apa, dia cerita, ini yang bahasa saya koper tadi itu loh, dia cerita mungkin dulu dari hartanya bapak saya yang tidak halal, dia bilang. Kemudian dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, kemudian dan bapaknya pun kata dia melakukan suatu hal yang buruk sekali dengan dia, dan itu nurun, nggak dipangkas dengan agama, nggak dipangkas dengan syariat, sehingga itu jadi maaf kayak seperti penyakit keturunan, paham ya? Itulah pentingnya kita paham agama. Urwah bin Zubair itu ya, waktu anaknya meninggal, itu kan anaknya Zubair bin Awam itu dikatakan, celakalah orang tua yang tidak paham agama, kata dia. Bisa, apalagi zaman sekarang nggak cukup jadi orang tua yang cuman nyari nafkah, nggak cukup. Kita harus jadi teladan, ya, karena nanti efeknya ke generasi ke depan. Apalagi nggak tahu, saya nggak habis pikir kalau ada seorang bapak-bapak misalnya nggak pernah meluk atau jarang banget meluk anak perempuannya, jarang mencium anak perempuannya, jarang membelainya, dan jarang mencurahkan kasih sayang ke anak perempuannya. Tinggal tunggu waktu, nauzubillah min dzalik, anak ini akan muncul masalah-masalah, bukan hanya kesehatan, banyak lagi yang lain. Ya. Dan itu sudah saya temukan kejadian begitu, bukan satu dua, banyak, mungkin ratusan kali ya. Ya, itu ya, toksin. Jadi Al-Quran itu obatnya, Al-Quran itu syifanya, penyembuhnya. Minta sama Allah. Dan Ramadan ini, Masya Allah ya, bentar lagi ada mungkin 15 harian lagi kita sampai ke sana. Fokus sama itu, gak ada lagi fokus sama yang lain-lain.
Apalagi kalau sampai Anda tadi, kalau Anda kerjakan extended fasting itu Masya Allah. Sekarang sudah mulai tren tuh. Jadi habis puasa, kita bukan puasa lagi, cuma minum aja, nggak ada yang masuk sama sekali. Sampai ke sahur, 24 jam, 48 jam, sampai 72 jam. Itu luar biasa. Proses yang tadi itu kayak mobil baru lagi. Canggihnya tubuh kita tuh disetting sama Allah untuk bisa mereset semua sistem, salah satunya dengan puasa. Maka bahasanya yang dipakai Nabi SAW juga, kalau orang yang berpuasa kemudian dia bayar zakat fitrah, kan seperti bayi baru lahir, ya kan? Seperti baru lahir, bersih semua kan, organ dalamnya bersih, jiwanya bersih, hatinya bersih, imannya makin kuat, ya, raganya terjaga dengan makanan-makanan yang baik. Dan ada satu kabar buruknya, kalau kita bicara puasa Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak akan memberikan efek sesuai yang disebutkan dalam data-data tadi kalau makannya bermasalah atau makannya suka-suka kita. Nanti saya ajarin caranya supaya paling tidak kita mulai perbaiki nih, ya, Ramadan ini kalau bisa jauh lebih baik lah di Ramadan sebelumnya gitu loh. Makanan baik, lebih baik, ibadah lebih baik, ya. Dan salah satu masalah dalam fisik kita itu kan terlalu banyaknya asupan gula pasir. Ya Allah, ini satu ini memang ya Allah musuhnya luar biasa. Di mana-mana kan. Jadi mungkin kata guru saya, dia bilang begini, ini sekarang banyak orang kena diabetes kan, kena kencing manis. Ya, ada urusan apa? Mungkin mereka cinta mereka tuh kurang gitu loh. Orang-orang yang kena diabetes itu. Emang ada hubungan apa dengan cinta? Karena cinta itu manis dan dia tidak mendapatkan cinta itu, kata dia. Akhirnya dia mencari jalur cinta yang lain dari gula. Kata beliau, tapi benar juga sih. Ya. Jadi orang-orang yang kena diabetes itu jangan cuma dikasih pare, sambiloto, broto wali, kayu manis, tapi dipeluk. Disayang-sayang supaya cintanya yang teraniaya dan tertindas itu dia dapatkan kembali dari pasangannya. Coba deh. Nanti dikerjain ya. Biasanya relate, dan saya tahu itu relate atau berhubungan sekali. Ya. Nah, oke, saya putus sampai sini bab toksin hati tadi. Gula nih. Hari memang saya sengaja bawa, kan musuh kita tuh banyak sebenarnya dalam bidang atau mungkin dalam urusan raga, musuh kita tuh banyak banget. Dan kalau saya list itu ya mungkin 2 aja lah ya yang mungkin kita perlu waspada supaya perutnya bagus, badannya sehat, moodnya terjaga. Karena memang makanan itu akan kaitannya dengan mood juga. Ya, contoh mungkin ini ilmu bagus. Saya kasih ilustrasinya, kalau Anda pakai nanti ilustrasi ini Anda gampang banget mengatur pola makan Anda khususnya dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, apalagi di waktu Ramadan. Ya, begini caranya, begini ilustrasinya. Di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, kalau naik KRL di Jepang, petugas itu di depan pintunya dia ngedorongin tuh orang masuk ke dalam kereta. Ya, nah petugas ini kan suatu hari kelak pasti akan capek, ya, karena kebanyakan penumpang dia nggak ada istirahat, nah gitulah. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat petugas ini itu bisa rehat dan dapat kekuatan? Ya, maka jawabannya banyak. Caranya gimana? Matikan gardu listrik KRL-nya, kan kereta nggak jalan. Itu yang agak konyol, ada gila-gilanya sedikit. Ya, kalau itu bahasanya mungkin mati kali, orangnya mati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kurangi jumlah penumpang yang masuk. Yang kedua. Yang ketiga apa? Beri cuti ke petugas. Iya kan? Yang ketiga. Yang keempat, petugasnya kita suruh ke gym, latihan beban, supaya dia bisa dorong lebih kuat. Paham ya? Ini ilustrasi ini sebenarnya bisa kita pakai dalam kehidupan. Karena apa? Penumpang itu adalah gula. Oke? Penumpang itu adalah gula olahan lah, mungkin lebih tepatnya itu. Petugas itu insulin. Ya. Insulin kan tugasnya memasukkan gula ke dalam sel. Gerbong itu atau keretanya itu adalah sel. Ya. Nah, lalu
Kalau kita bicara ke penyakit diabetes zaman sekarang katakanlah, Bapak Ibu sekalian, maka penyakit diabetes zaman sekarang itu bukan cuma karena kelebihan gula atau kelebihan penumpang tadi, bukan, tapi petugasnya sudah capek, namanya insulin resisten. Jadi mau gula sedikit aja masuk, udah capek. Silakan urus sendiri gitu lah kurang lebih. Udah capek deh. Meskipun gulanya masuk sedikit karena udah keletihan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ambil kaidah tentang puasa tadi, puasa adalah cara yang paling powerful, paling efektif untuk mengatasi insulin resisten pada orang yang kena masalah diabetes. Luar biasa kan? Itu puasa. Apalagi puasanya terus menerus. Nggak ada puasa terus menerus dalam agama lain setahu saya. Islam ini kan ada puasa terus menerus. Contohnya puasa terus menerus apa? Sebulan sekali loh ada puasa terus menerus, 1, 2, 3 atau 13, 14, 15 ayamul bid. Itu kalau kita terusin puasanya, nggak makan, jadi habis sahur ya, habis sahur makan sedikit lah, kemudian buka makan kurma sedikit, kita siapin tubuh kita untuk puasa lagi sampai sahur, kan 24 jam. Itu just semua sistem di reset gitu loh. Ya, karena nggak ada bahan bakar yang masuk ya, maka tubuh akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Itu. Nah, jadi salah satunya adalah tadi insulin resisten itu masalah. Masalah insulin resisten itu bukan cuma masalahnya ke diabetes saja, stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat, autoimun, semua dari situ masalahnya. Jadi jangan nyalahkan garam untuk urusan hipertensi. Sebenarnya kalau garamnya benar dan tidak berlebihan ada masalah. Justru malah hipertensi atau darah tinggi itu yang saya dapat dari beberapa data yang saya baca, itu justru malah biang keroknya ini nih, petugas keletihan. Karena nyambungnya itu sama jantung juga. Terus pertanyaan kan sudah pasti akan nanya, terus bagaimana caranya supaya petugasnya tidak keletihan, penumpangnya kita edukasi ya, atau tubuhnya kita edukasi. Maksudnya gimana? Dari beberapa buku yang saya baca atau mungkin penelitian yang saya baca itu, masya Allah ternyata mudah banget ngatasi supaya, jadi salah satu masalah kenapa petugas itu kecapean, kenapa insulin itu kecapean, karena terjadi lonjakan gula ya, lonjakan gula saat orang mengkonsumsi makanan atau gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti ya, gorengan masuk lah karena tepung juga ya, kemudian apa lagi ya, kue-kue yang tepung itu gulanya banyak tiba-tiba habis, atau mungkin makanan-makanan yang itu gula olahannya tinggi atau gulanya itu nggak banyak seratnya ya, lalu akhirnya menyebabkan lonjakan gula setelah dimakan makanan tadi. Karena lonjakan gulanya cukup tinggi, maka yang terjadi tubuh minta apa? Minta rehat. Kalau minta rehat dia ngasih tahu apa? Ngantuk. Jadi kalau Anda sekarang bayangin orang makan, maaf, nasi goreng gitu ya, boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, halal, silakan aja. Tapi lihat nasi goreng, ada satu piring nasi goreng, subhanallah, nasi goreng ada kerupuknya, ada bakwan 2. Habis makan nasi goreng dia minum es teh manis. Aduh, enak minta ampun itu. Coba kita bongkar, ini yang dimakan kira-kira apa itu? Gula semua nggak? Nasinya gula, kerupuk gula nggak? Gula. Bukan hanya gula, ada minyak dong. Ya. Terus apa lagi? Bakwan. Gula lagi nggak? Plus minyak. Minumnya apa? Es teh. Pakai gula nggak? Makin gula. Jadi yang dimakan tuh kuat apa? Bukan triple, 4. Double kuadrat. Kuadrat gitu kan, gula semua. Wajar habis makan ngantuk kan gitu kan. Ya, belum lagi tambahan yang lain tuh biasanya ada tuh ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai memperbaiki. Al-Quran menjelaskan itu. Waliyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah. Perhatikan apa yang kalian makan. Kan perintahnya begitu. Ya. Maka sebenarnya dalam nasi goreng itu Bapak sekalian ada yang paling tinggi seratnya di situ. Acarnya sama cabenya. Betul lah. Ya. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng tanpa banyak beban, itu saya ajarin caranya. Mau nasi gorengnya 1 sendok 2 sendok aja nasinya, sisanya acarnya aja. Dijamin gak bakal ngantuk, saya udah praktekin soalnya. Tapi jarang nih makan nasi goreng karena tubuhnya langsung ngerespon ya, udah gula, lemak lagi, minyak lagi
tubuhnya minta shutdown dulu, istirahat dulu gitu ya. Ya, dokter makan mie nggak? Kadang-kadang kalau setannya datang saya makan. Nah juga manusia. Tapi saya ngerti, lu nggak bisa ngehubungin, lu nggak bisa ngibulin gue gitu kan. Saya ngomong ya sama setan pikiran gitu kan. Saya tahu kalau cara makan mie saya itu. Ya, pertama mie-nya cari mie agak sehat Pak. Yang pertama. Yang kedua Pak, kalau sudah makan mie, satu bawang bombay saya pakai. Satu penuh saya potong-potong sendiri. Pokcoynya ada 2. Ya, daun sayur pokcoy itu daun bawangnya ada 2 panjang. Kadang-kadang saya kasih bawang putih. Jadi kebayang isi mie-nya apa? Itu bukan mie, tapi sayur yang ada mie-nya. Saya makan lu sayurnya. Sehingga mie sedikit. Gitu. Harus cerdas sedikit, kalau nggak mereka ngerjain kita terus. Nafsu itu gitu loh. Nggak ada sehat-sehatnya kita dibikin ya. Ya. Nah, itu tadi. Kita kembali ke gula ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya kasih resepnya. Ini mudah banget dan Masya Allah powerful banget dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula setelah orang itu makan gula olahan. Kan gitu. Ya, gula olahan tadi sudah jelaskan apa saja. Apa itu? Nih. Saya nanti bilang promo merek lagi. Ini cuka. Ada mereknya kan? Ini cuka. Ya, ini cuka. Jadi ternyata beberapa dari satu buku yang saya baca dia orang peneliti ya, dia tunjukin orang yang makan roti ya, orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu menjadi lonjakan gula ya. Lalu sama dia ya, sama peneliti itu dia masukin ini cuka ya kayak gini lah, masukin ke air begini lalu diminum, kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda ya, makan roti tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya kan cuka. Ini kan ada bakterinya. Ya, diminum tuh. Nah, jadi kalau Anda yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka dulu masuk. Kalau yang mah gimana? Kan rasanya standar tuh. Anda cairkan sampai nggak terlalu asam. Boleh. Atau kalau nggak Anda kayak begini, Anda campurkan dengan madu. Juga boleh. Itu cara paling mudah ya untuk mengatasi lonjakan, sehingga nanti kalau Anda makan itu nggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk tadi gitu loh, seperti itu. Pakai cuka tadi ya. Berapa banyak ya? Paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup insya Allah ya. Atau taunya juga nih dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih misalkan Anda masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan VCO. Nasi dalam dandang itu campurkan VCO. Itu lemaknya bagus. VCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari ya, virgin coconut oil. Ya, itu minyak kelapa ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak. Lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini ya, sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Jangan lagi Ramadan kan viral tuh, bukan viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda, padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu itu enak banget, dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Tidak bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrikan, nggak bisa. Air kelapa tua itu ya, jadi minum tuh air kelapa tua. Jadi kalau mau bikin, kan di sini biasa dibuang-buang kan, kalau mau bikin santan kan dibuang kan, jangan dibuang, pakai santannya, apa namanya, airnya untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa, cakep ya. Isinya apa? Serat semua, buah-buahan ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu ya, kalau nggak gula aren, gula kelapa, gula jawa gitu-gitulah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh praktekin, 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Nggak ada gula pasir sama sekali.
Jadi kalau mau ibu-ibu misalkan, dok kan saya bikin sambal, udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak, ya gampang. Pakai apa? Kalau sambal pasti pakai cabai kan, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma. Enak banget itu, enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedesnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang, ya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi targetin tuh, kalau bisa 2 minggu ke depan ini no gula. Minum teh tawar. Ya, minum kopi, kopinya pahit. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa mereka. Gitu. Gitu. Iya, karena kalau sudah pencernaan bagus itu ya badan tuh pasti akan ngikut, Pak Bu. Mood akan bagus, beneran. Saya udah banyak ketemu orang yang dia bilang kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Karena memang perut itu atau pencernaan atau tubuh kita itu sangat berefek atau sangat mempengaruhi moodnya kita. Gitu, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kalau kita bicara tentang beras, nasi segala macam bisa pakai ini. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat. Ini saya kasih resep mudah banget. Apa itu? Makan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan itu dimakan, dimakan. Dan tolong jangan fitnah dia bahwa akan menyebabkan cacing kremi. Saya sudah tahu Anda mau ngomong itu. Nah, ada ceritanya cacing kremi yang makan kelapa. Yang udah cacingan sebelumnya, bukan salah kelapanya. Ada aja. Semua difitnah zaman sekarang itu. Kelapa difitnah, kunyit difitnah. Coba deh, minum kunyit sedikit, oh nanti rahim kering. Padahal dia makan kunyit di bumbu-bumbu, dia minum, dimakan aja sama dia, bikin pindang, bikin apa pakai kunyit gitu loh. Kenapa takut? Luar biasa. Toh belum pernah kedengaran orang keracunan minum jahe. Ya, nggak ada. Keracunan minum jahe nggak ada, keracunan kunyit nggak ada, keracunan kencur nggak ada. Sehat-sehat aja kita. Saking luar biasanya kadang-kadang ketakutan dengan rimpang-rimpang itu, masya Allah. Tangan saya masih kuning nih, kemarin baru bikin sendiri di rumah. Saya suka ngiris-ngiris, potong sendiri, bikin sendiri, udah masya Allah. Dan badan saya fit luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Jadi kalau ada yang mau, jadi gini, nih mulai gini. Jadi itu rimpang-rimpang itu tuh, jahe, kunyit, kencur segala macam itu. Kan tadi saya jelaskan ada istilah autofagi. Autofagi itu self eating. Self eating itu tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Autofagi itu Bapak sekalian hanya bisa terjadi kalau orangnya berpuasa, menahan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang bisa memicu autofagi lebih kuat. Salah satunya apa? Kurkumin. Kurkumin ada di mana? Kunyit. Makanya orang yang minum rimpang-rimpang itu kadang-kadang nggak pengen makan. Karena dia memang mengatur atau menekan, kayak saya lihat mekanismenya itu menekan hormon. Ini dalam tubuh kita kan ada hormon lapar, ada hormon kenyang. Hormon kenyang itu namanya leptin, hormon lapar itu namanya grelin. Si kunyit ini, turmeric ini dan beberapa gingerol ya di jahe itu, dia seperti menekan hormon lapar. Jadi orangnya nggak selera, tak terlalu selera makan. Sama kayak kafein. Kafein pada kopi itu, coba lihat orang yang kopi. Bawaannya kan nggak boleh makan, karena kafein itu masuk salah satu yang low autophagy food. Dia memicu autophagy dalam tubuh kita sehingga nanti proses itu lebih powerful, lebih optimal proses pembersihan itu. Makanya kalau lagi Ramadan, lagi puasa ya, Anda makan makanan kayak begini nih, itu proses pembersihan tadi akan jauh lebih dahsyat terjadi dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Tadi jangan pertama gulanya di stop ya. Yang kedua apa? Lemaknya atau apa namanya ya lemak trans namanya itu yang banyak berasal dari minyak goreng ya, itu Anda stop. Minyak tadi kan kaidahnya lemak lawan lemak, maka ini jadi solusinya. Santan itu bagus sebenarnya kalau tidak dipanaskan ya. Orang barat nyebutnya coconut milk kan nyebutnya santan ya, itu bagus. Jadi kalau Anda bisa bikin kopi pakai susu santan itu cakep tuh. Cappuccino santannya yang banyak-banyak bisa dibuat, saya pernah nyobain kok. Atau juga minum susu santan itu
ya mungkin takarannya seperempat tadi itu loh, seperempat kelapa tua, seperempat itu dimakan. Kalau nggak dimakan dibikin parut, kelapa parut dimakan sama singkong, namanya getuk. Itu keren. Getuk tuh sehat loh, asal jangan kasih pewarna. Yang sekarang kasih pewarna lagi sama dia. Aduh, saya pikir kadang-kadang nih semua pengen yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi semua kasih kimia-kimia gitu loh. Makanya kalau lihat buah-buahan, itu saya pas ada acara di hotel tadi pagi itu saya nyium jeruk dulu. Coba lihat, dulu orang buka jeruk, bush, bau jeruknya kerasa. Sekarang kayak dipukul-pukul pun nggak keluar bau jeruk, karena tanah udah rusak semua. Ya, udah rusak serusak-rusaknya sekarang itu. Jeruk bau, pisang tuh bau, ada aromanya. Sekarang nggak ada, karena tanah udah habis semua. Dan manusia yang makan sumber dari tanah tadi akhirnya mendapatkan efek kan, nggak ada sehat-sehatnya. Ya, akhirnya apa? Disalahkan tanaman, disalahkan segala macam. Saya pernah dapatkan nangka, ada teman tanam nangka, ditanam secara benar-benar bebas, semprotan sintetik segala macam, itu ternyata orang makan nangka bisa loh. Padahal aslinya kan kebanyakan orang makan nggak bisa makan nangka, ya seperti itu. Ya, nah jadi tadi kaidahnya tadi. Makanya kalau salah satu tips saya kalau saya beli buah, itu biasanya saya cari buah yang tumbuhnya alami dan kemungkinan besar itu tidak disemprot-semprot. Contohnya apa? Apel mah semprot pak. Pepaya sebagian disemprot. Manggis gimana? Gak disemprot kan? Manggis itu Anda makan sak-sak bijinya. Oh itu bagus pak, manggis serius. Bijinya tuh antioksidannya, seratnya tinggi banget. Terus dikunyah, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah pun sebenarnya nggak pahit ya. Coba Anda baca datanya itu. Bahkan manggis itu dari kulitnya itu masya Allah kandungannya banyak sekali. Tapi kita nggak bisa makan, dibikinlah diolah, kan jadi sirup kulit manggis kan gitu. Tapi kalau kita bisa makan gampang, makan buahnya aja sama biji-bijinya. Kalau saya ditelan, kalau saya biasa kalau makan manggis sudah dagingnya selesai, saya langsung masukkan dia untuk diolah di dalam. Ya gitu. Apalagi contohnya duku. Duku kan steril, organik, gitu ya. Apalagi rambutan. Ini buah-buah lokal kita aja, ya. Gak usah ngimpor-impor apa macam-macam gitu kan, cari semangka nggak ada biji, cari anggur nggak ada biji. Lah kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Belum kepikiran ya. Kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Ya, seperti itulah. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya? Tadi kan saya jelaskan pakai ini nih. Jadi kalau bapak ibu mau jantungnya sehat, makan kelapa seperempat sehari. Jantungnya sehat. Karena lemak pada kelapa itu sangat baik untuk jantung. Ya, bukan kelapa ini ya, yang tua. Ya, kalau saya lihat kelapa ini kadang-kadang ya Allah, maha besar Allah gitu ya. Maha Rahman Rahimnya Allah menciptakan air kelapa ini. Karena isinya sangat berharga, Allah lindungi dia. Coba pernah kita tadabur lihat gitu kan, ya Allah gitu kan, Allah lindungi dengan serabutnya kan ini, bagian luar ini, kulit ini kerasnya luar biasa. Kemudian masuk lagi dalam, ada lagi kulitnya keras, batoknya. Ya, Allah lindungi lagi setelah batok dengan dagingnya. Baru di dalamnya ada intinya manusia, kan asam amino isinya. Isi kelapa itu kan asam amino. Ya. Semua proses itu berjalan terus sampai akhirnya nggak diminum sama manusia, Allah padatkan dia, namanya kentos, betul nggak? Siapa yang bikin? Siapa yang bikin kentos? Petani nggak bisa. Subhanallah kan? Kentos pun diteliti, ternyata manfaatnya masih ada. Masya Allah kan? Jadi kata guru saya itu, kalau engkau mau dapatkan vibes mungkin getaran-getaran kebesaran Allah tuh, coba kau pandangi alam ini, kau pandangi pohon, kau pandangi rumput segala macam sampai air matamu menetes. Kata dia begitu. Coba mandangin kelapa. Kita mikirnya ini berapa satunya gitu kan? Bukan mikir kebesaran Allah di sini. Itu recehnya pemikiran kita sekarang. Ya, masya Allah ya.
Mari kita. Nah, itu ya. Jadi kelapa. Airnya juga sama tuh. Jadi kalau Ramadan Anda mau bersih-bersih, minum air kelapa. Supaya dapat manfaat optimal, air kelapanya Anda campur madu. Aduk-aduk sebentar, tunggu sebentar, baru Anda minum. Jadi misalkan sebutlah mungkin maghrib itu jam 6, jadi 6 kurang seperempat, nah gitu. Anda siapin air kelapa tanpa es, tanpa sirup, tanpa susu kental manis. Ya, coba sedikit lebih bagus gitu loh makan. Gemes. Ya. Dari zaman purbakala buka puasa gorengan nggak berubah-berubah. Pakai dalil pula. Tahu dalilnya? Kalau kita berbuka puasa pakai kurma itu sunnah Nabi. Tapi kalau gorengan wajibnya itu. Saya yang agak turun kecerdasan atau orang ini benar juga sih, itu serahlah. Tapi ya tadi akhirnya baru maghrib sudah ngantuk. Ya, tarawih apalagi ngantuk aja, karena tuh tidak jauh-jauh dari gula. Tadi ingat baik pesan-pesannya. Percayalah, kalau Anda kerjakan itu tubuh Anda akan fitnya luar biasa. Berarti kita nggak boleh, bukan nggak boleh, coba dididik untuk disiplin itu loh maksud saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Supaya dia nggak terlalu kuat pengaruhnya karena nggak ada serat. Contoh nih ibu-ibu nih misalkan, kalau Anda masak nasi, Anda campurin biji-bijian kayak begini. Ini kan macam-macam isinya nih. Ada kacang hijaunya, ada ketannya, ya, ada wijennya. Jadi nasinya dicampur dengan biji-bijian ini nih. Yang itu disebutkan Allah dalam surat Abasa. Ya. Dimasukin biji-bijian. Jadi nasinya itu ada seratnya. Jadi sebenarnya gula olahan itu Bapak Ibu sekalian itu menyebabkan masalah itu karena memang dia nggak ada serat gitu loh. Ya, karena dia nggak ada serat. Ya, jadi Anda bisa campurkan ini nanti. Ya. Kalau nggak ada ini gimana? Tadi minyak tadi kan bisa. Ya. Atau kalau nggak misalkan nasinya dikasih kelapa diparut campurin nasi juga bagus tuh. Kan minyak juga tuh, dan minyaknya sehat. Ya. Itu beberapa caranya. Kemudian lemaknya Anda mulai, jadi dua aja saya minta Bapak Ibu sekalian mulai perbaiki atau mulai ganti. Ya. Yang pertama gula pasir. Anda stop sama gula pasir. Stop sama sekali kalau bisa. Itu nanti petugasnya akan kuat banget dia. Ya. Apalagi petugasnya Anda suruh nge-gym. Makanya sekarang itu jangan fokus di nurunin berat badan, tapi fokus di pembentukan massa otot. Mereka nyebutnya weight training, latihan beban. Ya, contoh latihan beban apa? Push up, squat, plank. Atau Anda pakai botol kayak begini, ini kan ringan, tapi ngerjainnya 100 kali, pegel juga. Itu juga bagus. Pegelnya itu akan membuat salah satunya nanti muncul nyeri kan. Nyeri itu bagus buat beban. Jadi nanti membentuk massa otot gitu loh. Ya. Jadi saya pernah tanya terakhir kemarin ke seorang personal trainer, saya tanya, Mas gini Mas, saya mau tanya, ada orang nih berat badannya sama 70 saya bilang, yang kedua ini yang si B katakanlah si A ini A sama B, nah B ini dia fokus akhirnya diturunkan berat badan karena menurut dia itu obesitas, kata dia gitu. Kalau menggunakan standar indeks massa tubuh, kata dia diturunkan sama dia, tapi turunkan itu sampai berapa gitu kan, dengan komposisi tinggi badan dan tinggi berat badan kayak begitu, turun tuh, akhirnya turunlah berat badan dia. Tapi yang A nggak mau turun berat badan, ya, yang dikerjakan apa? Dia memperbanyak massa ototnya, ya. Kalau massa otot sudah kebentuk, maka petugas itu akan jauh lebih powerful dalam mengolah insulin. Itu sebenarnya poinnya, sehingga nanti berat badannya sama, misalkan ini nggak diturunkan, ya, tapi yang ini massa ototnya lebih gede, lebih besar. Tanda massa otot itu apa? Ototnya itu berisi, bukan gelember-gelember gitu. Apa namanya? Itulah pokoknya. Gelambir, ya. Kalau gelember-gelember itu atau bahasa lagi. Ya seperti itu ya polanya. Caranya gimana? Banyak caranya, termasuk sebenarnya sholat itu cara yang paling, kita sholat bukan untuk sehat ya, bukan, nauzubillah, kita sholat karena perintah. Tapi sholat itu kalau Anda manfaatkan sholat itu dengan benar, kebentuk Pak. Ya, ini kan pegel nih kalau lama-lama. Ruku apalagi, sujud apalagi,
Pegel loh. Apalagi nanti coba lihat kalau posisi kita sujud itu kita benerin ya, itu ada tekanan di perut. Ya makanya kalau sujud itu kaki kan begini nih. Ininya jangan kebuka, tapi dirapetin, nekan dia. Makanya saya kalau kalau memang apa namanya ya susah ya tadi saya katakan kita bukan sholat ini untuk niat ini bukan, tapi kalau gerakan sholat benar dia melancarkan buang air besar, sangat melancarkan, membuat kita gampang BAB ya, itu dahsyatnya. Makanya semua syariat dalam agama Islami sebenarnya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya sebagai ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, bahkan yang tidak berbentuk fisik sekalipun, kalau mungkin kita olahraga mah jelas, coba lihat bagaimana sodakoh itu aja, sedekah itu punya efek yang luar biasa ke diri kita ya. Bahkan Nabi mengatakan obatilah penyakitmu dengan sodakoh. Dan saya pernah dapat kisah itu, bahkan ketika seseorang yang punya penyakit bakhil ya, pelit, dapat hidayah, diminta sama Allah dibuang penyakit-penyakit bakhil itu, dia akhirnya berbagi sama orang luar biasa ya, macam-macam dibikin program kebaikan itu ternyata mungkin kalau bahasa Jawa santet ya, buhul kalau bahasa rukiahnya itu balik loh ke yang ngirim, mati dukunnya katanya. Modal sedekah ya, subhanallah ya. Jadi syariat itu memang sudah sangat-sangat sempurna, tinggal kita mau aplikasikan saja atau tidak ya. Cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi ya sudah dijelaskan. Al-Quran menjelaskan dengan sangat-sangat sempurna, dan Nabi mencontohkan dengan sangat sempurna juga ya, sehingga kita tahu bahwa Nabi kita SAW itu ketika kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu, Nabi mengatakan karangan Imam Tirmizi itu, uban Nabi itu waktu wafat kan nggak lebih dari 11 sabang masalah, dikit banget ubannya. Uban itu kan tanda penuaan dini, aging, penuaan, uban ya, dengan bahasa hormon apa segala macam ya, seperti itulah. Sehingga tadi diikutin waktu tidurnya Nabi, kita tidur, waktu Nabi bangun. Maka dalam Islam waktu bangun, waktu tidur itu diatur. Coba surat Al-Mudaththir Al-Muzammil menjelaskan itu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada waktu tidurnya ya, bangun tidurnya tahu ya, cara tidurnya tahu ya, cara makannya juga tahu ya. Sekarang mungkin banyak orang masalah pencernaan misalkan, salah satu kaidah yang dipakai apa? Perbanyaklah mengunyah, karena mengunyah itu akan memicu enzim lebih banyak di sini. Itu kan ajaran Nabi SAW. Sesederhana itu. Karena banyak orang masalah di lambungnya itu ya, masalah lambung, dispepsia segala macam, itu salah satunya kekurangan enzim yang itu sudah di set up sama Allah di sini dengan cara apa? Ada gigi, ada kelenjar di situ, ketika makanan masuk disuruh kunyah. Gitu kan? Tapi kitanya lupa, kadang-kadang tergesa-gesa. Belum lagi kita bicara tentang makan, minum dengan berdiri, macam-macam lah gitu loh. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan syariat secara kesehatan ya, pasti ada konsekuensi. Pasti ada konsekuensi. Mau buktinya, kerjain aja. Makan dengan tangan kiri, berdiri, coba lihat, akan ada perubahan sikap di kita. Nabi udah larang, la ta'kulu qa'iman, kata Nabi, jangan makan berdiri dan jangan makan dengan tangan kiri. Mau coba, cobain aja, makan berdiri ya, pakai tangan kiri, apalagi sambil berlari. Itu parah itu. Pasti ada sesuatu yang kita akan rasakan nggak nyaman gitu loh. Ini kan sunatullah bahasanya ya, seperti itulah. Baik, saya kira mungkin begitu dari 8:30, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tadi kata panitia mulai ada pertanyaan, tapi saya kembalikan lagi pada MC. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, dan kepada para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz. Kita membuka 4 pertanyaan, 2 untuk para jamaah ikhwan dan 2 lagi untuk jamaah yang ahwat. Kita mulai dari jamaah ikhwan dulu. Kepada panitia ikhwan bisa diarahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk bertanya, kalau cara mengatasi sering kesemutan gimana Ustaz? Diusir semutnya. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu kali ya, takut lupa. Kesemutan itu banyak sebab, ya. Biasanya karena otot sendi daerah situ tuh tidak tidak lentur biasanya, ya, tidak lentur. Jadi nggak banyak gerakan, ya. Kemudian itu juga bisa. Jadi mungkin dilatih di sana. Contoh mungkin kesemutan di kaki biasanya kan. Nah, itu dilatih mulai kakinya mungkin dengan jongkok. Salah satunya biasanya kalau saran saya itu adalah latihan jalan jongkok 2 menit. Itu akan nguatin otot di situ dan melenturkan daerah pinggal, panggung sama di daerahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kaitan dengan kalium biasanya, mineral, kalium, kalsium, magnesium dan mineral-mineral yang sifatnya alkali itu. Itu bisa didapatkan dengan mana? Dari madu bisa, dari kurma bisa, ya air kelapa bisa, dirutini makan itu, ya. Kemudian apalagi banyak ya, brokoli itu juga tuh sayur-sayuran biasanya juga membantu saraf yang ada di sana tuh untuk lebih lancar lah, katakanlah begitu prosesnya. Atau juga diurut. Saya termasuk dulu semutan, sering semutan juga dulu kadang-kadang. Tapi ketika mulai termasuk juga latihan-latihan kayak treadmill atau mungkin lari segala macam itu, dia akhirnya menyebabkan lentur daerah situ. Jadi dia otot sendi, tulang, saraf itu elastis lah biasanya gitu. Nanti hilang sendirinya. Ya, sama jangan nyampah, yang terutama gula. Ya, salah satu biangnya seperti salah satunya itu. Atau mungkin juga ya diurut juga bisa daerah situ, ya diurut atau dibekam mungkin juga bisa. Begitu. Munculnya kan biasanya juga palingan kalau ada gerakan statik kan, gerakan bersila kan gitu kan. Ya sebenarnya itu bisa normal bisa nggak normal. Maksudnya kalau normal itu memang benda yang terlipat pasti muncul sumbatan gitu loh. Jadi makanya salah satu caranya ya sudah dilituin aja. Misalkan posisi begini nih, duduknya bersimpuh begitu, nanti disilangin. Kalau enggak nanti dibikin kayak tahiyat, ubah-ubah aja, nanti hilang kok. Ya, seperti itu. Baik. Satu lagi buat teman-teman ini, Pak. Yang sebelah tengah, Mas. Soalnya sudah dan yang tengah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa manusia zaman sekarang testosteronnya lebih kurang bagus seperti manusia 80-an. Apa kiat-kiatnya supaya kita bisa memperbaiki diri kita supaya testosteron kita bagus? Ya, udah tadi gula pasir itu biang keroknya salah satunya, ya. Jadi testosteron itu sebenarnya banyak sebabnya. Salah satunya tadi insulin resisten tadi, ya. Itu yang pertama. Apalagi lack of exercise, jarang gerak. Yang kedua, dan nggak dapat sinar matahari. Itu juga sama tuh. Jadi sinar matahari itu salah satu supplier testosteron sebenarnya. Ya, jadi berjemur, ya, kena sinar matahari. Dan dari sisi makanan, semua produk gula olahan itu bikin rendah testosteron, ya, termasuk lemak juga sama, ya. Dan ini kabar buruk. Apa kabar buruknya? Dari yang saya baca, ada seorang ahli mengatakan, mohon maaf ya, bukan buat menyinggung ya, tapi dalam tubuh laki-laki itu, kalau dia terlalu banyak lemaknya, maka ada enzim yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Gitu. Ya. Jadi dia tadi keseimbangan hormonnya jadi berubah. Nah, enzim itu ya muncul, dia teraktivasi gara-gara lemak tadi. Makanya coba mulai tadi laki-laki nih, bapak-bapak gitu ya, Anda mulai latihan beban. Latihan beban tuh nggak perlu alat sebenarnya. Ya, nggak perlu alat. Yang penting Anda tiap hari rutinin aja.
Kalau enggak, misalkan kardio boleh nggak? Kardio itu kayak orang jogging, treadmill, sepeda itu kardio. Tapi saya sekarang agak kurang menyukai kardio, apalagi kardio normal. Kalau saya sekarang biasanya kalau treadmill pun saya pakai rumus 3, 30, 3, 15, 30. Ya, iya, 3, ya. 3 itu speednya kalau ada treadmill. 15 itu incline-nya, sudutnya. 30 itu waktunya. Jadi treadmill pakai kecepatan 3, sudutnya paling mentok kayak orang naik gunung. Berat di awal, tapi itu jauh lebih powerful. Nanti pelan-pelan aja. Tapi pelan-pelan insya Allah aman. Ya. Apalagi waktu Anda di treadmill itu misalkan ya, ada di treadmill itulah, itu Anda mulai digerak-gerakin badannya. Oh, itu powerfulnya luar biasa. Makanya sebenarnya dalam kaidah tadi meningkatkan testosteron itu sebenarnya bukan cuma kita kardio doang, nggak bisa, harus ada weightliftingnya, ya. Pelan-pelan aja, paling gampang apa? Angkat galon. Galon kan 2, mulai kalau bukan pegangan 2 lah, 1 aja gitu kan, ke depan atau ke samping gitu-gitu. Tapi diperhatikan itunya ya, putaran nanti jangan sampai cedera pula. Ya paling gampang ya pakai botol-botol air gini aja. Ya, itu makanan Pak terutama, dan lemak dari lemak minyak goreng. Kalau saya dibilang tadi, ya lemak, gula, di stop tuh, sama gula olahan, lemak itu insya Allah akan sangat membantu banget. Ya apalagi sudah tahu rumusnya. Rumusnya adalah begini. Kalau masuk sama dengan keluar, maka berat badan stabil. Itu rumus sederhananya. Kalori yang masuk sama kalori keluar sama, maka berat badan stabil. Kalori masuk lebih besar daripada kalori keluar, naik kan? Paham ya? Kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar, turunlah dia. Makanya kalau makan, Anda mau turun berat badan gampang banget, gak usah ikut program diet sebenarnya. Atur kalorinya, sehingga nanti kalau Anda makan misalnya ya, 1 piring itu proteinnya lebih banyak, ikan, daging, tempe, sayurnya juga sama kayak protein, karbonya sedikit aja kalau perlu aja. Itu lama-lama karena nggak ada karbo yang masuk, maka otomatis tubuh akan menggunakan karbo yang lain dalam tubuh kita. Ambil Anda maintain aja, berarti nggak makan karbo, tetap makan, tapi kita batasin aja, gitu ya. Itu turun berat badannya, nanti testosteronnya naik, insya Allah. Lagi? Baik, untuk teman-teman Ahwat sekarang, untuk teman-teman atau rekan-rekan panitia bisa diarahkan siapa yang akan bertanya. Iya. Ya Bu, silakan bisa. Mau tanya, kalau misalnya perempuan kalau haid itu kok suka sakit itu gimana Ustaz? Suka macet? Sakit, oh. Haid untuk perempuan itu gimana? Terus untuk mengontrol emosinya itu kan biasanya itu dosa. Apakah itu bisa? Ini ibu atau anak? Enggak, ibu bertanya ini tuh maksudnya Anda yang mengalami atau? Oh, hah? Oh. Ibu dan anak. Baik, kita tanya dulu ya. Saya udah bilang tadi bahwa makanan itu sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Saya tanya, ibu tiap hari ada tak makan makanan gula olahan? Nah, ada, pasti ada. Serius. Dan tidak jauh-jauh dari terigu, tidak jauh dari gula pasir, betul? Betul. Tambah satu lagi, lemak dari minyak, betul? Betul. Itu biang keroknya, jangan ditanya. Jadi bagaimana caranya? Gampang. 3 itu ibu stop. 3 tadi ibu stop dulu. Berarti kan Anda tanya nanti, saya kasih caranya. Dok, berarti kita kan tetap butuh karbo, betul ya. Tapi karbonya Anda dapatkan dari karbohidrat yang benar, yang sehat. Umbi-umbian bisa. Yang pertama, kentang bisa, tapi kentang itu kalau Anda makan, kentangnya sak-sak kulitnya. Jangan dibuang kulitnya. Cuci bersih, nanti sama kulitnya Anda makan. Ya, apalagi jagung bisa, nggak mesti nasi kan? Gitu loh. Terigu stop, coba stop dulu terigunya. Ya.
Semua produk olahan terigu kalau ibu mau menstruasinya bagus, top. Ya. Berarti ibu bye-bye dulu sama roti, ya. Bye-bye dulu. Kue-kuean udah ada terigunya, ada gula lagi. Boleh nggak makan? Boleh, tapi kalau Anda mau benerin sementara, jangan konsumsi dulu. Konsumsi yang karbo-karbo sehat, ya, masih tinggi serat. Contoh getuk tadi itu kan sehat tuh. Itu kan karbo tuh. Ya, nggak boleh nggak makan karbo. Kalau saya tetap makan karbo sesuai kebutuhan aja, yang berlebihan. Ya, lemaknya Anda ganti dengan lemak yang sehat. Contoh apa? PCO boleh dimakan, diminum kapsul atau mungkin cair, atau zaitun juga boleh. Ya, kemudian apa lagi? Nasinya, nasi nih. Nasi itu kan gula. Ya, meskipun dia bukan terigu atau karbolan, dia bukan, dia non gluten juga. Cuman masalahnya nasi zaman sekarang atau beras zaman sekarang itu kan sebagian besar sudah hilang mineralnya, ya, karena sudah diputihkan segala macam. Maka solusi sudah jelaskan tadi, tambah dengan minyak, tambah dengan ini, atau berasnya Anda ganti dengan beras coklat. Beras coklat tahu ya, bukan beras merah. Beras merah juga boleh, cuma saya nggak terlalu suka, rasanya nggak enak. Lebih baik beras coklat. Itu beras coklat itu beras yang nggak terlalu banyak gilingnya, jadi dia masih coklat warnanya, itu masih tinggi seratnya, itu Anda ganti. Itu tidak lama, insya Allah 14 atau 1 bulan lah sudah mulai ada perubahan nanti, ya. Itu yang pertama. Jadi yang masalah itu di stop. Kemudian apalagi? Minum rimpang. Rimpang yang paling sederhana yang saya biasa sarankan itu adalah kunyit serai jeruk nipis, paling gampang itu, tiap hari minum, ya. Kunyit mungkin sejempol, ya, atau 2 jempol lah boleh, jempol sendiri, jangan jempol gajah. Kemudian ya ada geprek-geprek gitu kan, dibuang nggak kulitnya? Sekarang saya milih untuk tidak dibuang, jadi cuci bersih aja kunyitnya, ya, nanti geprek sama kulitnya, pukul-pukul, ya, nanti tinggal disaring aja. Serainya 1 biji, 1 potong gitu kan, dipanas, kasih air panas, ya, boleh direbus nggak boleh, pokoknya intinya sampai dia keluar aroma, keluar baunya, atau mungkin warnanya berubah. Kalau sudah agak dingin dia, Anda kasih jeruk nipis. Itu resep insya Allah powerful sekali untuk masalah beginian, ya. Buat bapak-bapak juga bagus, ya. Kunyit serai jeruk nipis, kadang-kadang saya tambahin jahe juga boleh, ya, karena jahe itu termasuk salah satu kayak booster testosteron juga. Kalau kita tanya testosteron, jahe kunyit tuh, ya, jahe kunyit, ya. Makanya India tuh penduduknya banyakan kunyit, ya, semua dikasih kunyit, apa aja dikasih kunyit. Begitu Bu, ya. Sama serat-serat dari sayur, buah, nyampahnya dikurangi dulu lah. Biasa ibu 1 paket tuh sama anak, kesukaannya sama tuh, gak jauh-jauh, ya. Lemak-lemak yang nggak bagus, kemudian terigu, itulah. Begitu. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari sama Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak-anak korban perceraian, Ustaz? Dan bagaimana cara membuat mereka pede? Panjang ini. Yang pendek aja Ustaz. Di sini pertanyaannya Ustaz yang pendek. Ini panjang ini. Kayaknya sampai jam 9 pun nggak kelar ini. Tapi intinya agama. Intinya agama. Makanya saya pesan baik-baik kepada Anda, kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya masalah keluarga atau rumah tangga, jangan ceritakan kepada orang yang tidak paham agama. Jangan. Beneran. Karena kalau orang nggak paham agama, maka ujung-ujungnya saran dia cuma 1, cerai aja. Jauh-jauh itu. Cerai itu bukan solusi yang utama. Betul Allah memberikan kehalalan untuk cerai. Kata Rasulullah kan perkara yang halal tapi Allah benci itu kan perceraian, karena generasinya bisa masalah. Gitu loh, ya. Kalau sudah cerai gimana? Nah, susah saya jawabnya, panjang ceritanya. Tapi intinya adalah kuatkan agamanya. Ya, kuatkan agamanya anak tadi, ya. Secara keilmuan juga, kalau bisa rujuk, kalau bisa. Ya, karena memang itu kalau seandainya nauzubillah min zalik tidak dibarengi dengan kepahaman agama, maka nanti muncul dendam. Anaknya dendam, istri juga dendam. Apalagi suami tidak paham agama, misalkan dendam, sama dendam, satu keluarga dendam semua, kanker semua itu. Beneran, saya nggak bohong. Karena kaitan kanker itu
juga urusannya sama dendam. Ya, ada kemarin ada teman dia konsul, bapaknya kena kanker, sudah kemo segala macam, bolak balik. Ya qadarullah akhirnya ketemu saya bilang, saya cuma minta satu aja, tanyain bapakmu, saya bilang, siapa orang yang dia masih dendam saat ini, siapa orang yang dia masih benci saat ini, selesaikan dulu sama dia, maafkan orang itu. Kalau nggak, itu nih penyakit nggak bakal bisa diselesaikan, bolak balik aja dia. Ya, begitu. Ustaz, Mana? sudah kami. Hah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kertas beberapa jamaah. Yang pertama, mengatasi anak 2 tahun yang kekurangan zat besi dan sangat susah makan. Sudah dokter, sudah vitamin dan lain-lain. Terakhir saya cekoki temulawak dan kemiri, tapi masih belum juga berhasil. Itu apa caranya? Yang satu. Yang nomor 2, jenis cuka yang baik itu jenisnya apa? Cuka apel. Tadi kan ada disebutkan cuka apel ya. Yang ketiga, Banyak kali. ini dari orang. Kelapa dibungkus akan bisa menyebabkan kolesterol. Apa dibungkus? Kelapa dibungkus, kelapa parut itu loh, Ustaz. Oh, Dibungkus. ya. Kan jawabannya cekak-cekak ini. Ya. Tapi titipannya ini yang di bawah saya. Basir yang sudah akut, dokter menyarankan 3 operasi. Obatnya apa? Satu lagi. Dari sekian sana. Bang Bu, ini Satu lagi, dengkulnya osteoartritis. Sudah rehab, sudah dokter, obatnya apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Akeman loh. Pertama tadi apa? 2 tahun. Ya udah benar tuh dicekoin. Pijit Bu. Pijit, berjemur matahari, kemudian bisa tambahkan lagi nanti dengan habatus sauda juga boleh. Kemudian pijit, yang dipijit badannya bukan mulutnya, supaya gampang makan, pijit mulutnya. Ya badannya rutin ini dipijat, nanti dianget badannya. Kemudian juga kalau bisa ketemu dengan ahli tusuk jarum, bisa juga ketemu. Boleh lah. Karena biasa ada jalur-jalur yang kesumbat, tapi pijit juga bisa sebenarnya kalau yang ahli pijitnya tahu. Ada jalur-jalur yang urusannya sama lambung, pencernaan. Ya, karena badan kita kan terhubung satu dengan yang lain itu. Ya. Kemudian tambahin itu probiotik, bakteri-bakteri gitu. Ya. Tadi temulawak oke, satu juga habatus sauda juga boleh. Kemudian apa lagi ya? Omega 3 mungkin. Ya. Itu cukup. Yang kedua apa? Ya, cuka apel lah. Cuka apel, mau cuka apel, cuka nanas, cuka madu, cuka aja. Mereknya nggak mau saya sebut karena saya bukan endorsernya. Pokoknya cari aja cuka. Mereknya cuka apel. Ya, pokoknya cuka. Di online banyak yang jual itu. Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh, pakai cuka. Cuka-cuka ibu lah. Ya, itu ya. Ini tidak tahu saya. Tidak tahu karena saya belum baca data. Tapi kalau yang santan terus dipanaskan iya. Tapi kalau dikukus apakah sampai dia menyebabkan kolesterol itu bertambah, itu wallahualam saya nggak tahu. Tapi kalau kelapanya dalam jumlah tidak berlebihan, bagus ada makan. Kenapa harus dikukus? Makan aja.
Emang kalau diurap itu kalau nggak dikukus nggak boleh kan? Ya sudah, jangan dikukus. Cepat basi, beli kelapa lagi nanti. Iya sih, memang biasanya buat mematikan enzim-enzimnya sebagian itu biasa dikukus ya. Kayak orang supaya, contoh gini lah, kalau kunyit gitu kan, kunyit kan kalau basah kan cepat busuknya, akhirnya kan dikeringkan gitu loh. Tapi kalau bahasanya secara kesegaran dari bahan dan keoptimalan kandungan, lebih baik yang fresh. Kemungkinan besar itu akan berkurang itunya, lemaknya mungkin sih ya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau sampai menyebabkan kolesterol saya nggak tahu. Yang jelas yang menyebabkan kolesterol itu gorengan ya. Karena tepung terigunya, kemudian minyaknya ya, itu. Hah? Artritis, radang sendi, gampang. Saya ajarin resepnya. Ceker ayam tahu? Nah, dibikin kaldunya. Kaldu dari ceker ayam, karena ceker ayam itu tinggi kolagennya. Bone broth namanya, kaldu tulang. Biasa kan orang bikin kaldu pakai tulang. Nah, sekarang kaldunya pakai ceker ayam. Ya. Bumbunya apa? Kalau bikin kaldu kan ibu-ibu lebih paham lah bumbunya apa. Ya, bawang putih, bawang merah, jahe, gitu-gitulah. Ya, tapi nanti dibikin pakai api kecil sampai dia kental. Itu tiap hari diminum tuh. Terus banyak-banyak. Nanti kalau nggak kepake, mau dibuang enak aja. Susah itu masukin kulkas. Termasuk itu juga bikin gurih makanan tuh, kaldu. Ceker ayam itu salah satu sumber kolagen, bikin glowing, kolagen. Ya, ceker ayam kan dibuang-buang ceker ya. Kalau enggak bisa juga pakai yang kaldu tulang. Jadi sebenarnya banyak sumber kolagen yang kita nggak tahu, atau mungkin apa istilah itu ya, kebuang-buang. Contoh ya, kulit ikan itu tinggi kolagen loh. Tuh, kolagen itu fungsi apa? Sendi, otot, tulang, itu kerjanya dia tuh. Kulit ikan, bahkan tulang ikan juga tinggi kolagen. Ya. Jadi kalau bisa ada ikan yang di presto, tulangnya bisa Anda makan tuh bagus buat tulang. Ya, apalagi sisik ikan. Itu juga tinggi kolagen. Jadi sebenarnya dunia kolagen ini, bahan-bahan kolagen itu tersebar di mana-mana. Ya, termasuk buat ini ya, si tulang-tulang itu. Kalau untuk radang sendinya, kan artritis begitu, ya paling mudah ya pakai itu, serai, lengkuas sama jahe. Ya, serai, lengkuas sama jahe. Nanti ditambahkan sama lada hitam sedikit. Ya, tambahkan daging, jadi semur dia. Ini wedang ya, bukan lauk. Ya, lengkuas ya paling berapa, dikit-dikit aja lah. Lengkuas mungkin sejempol, 2 jempol ya, atau segini lah gitu ya. Nanti serainya 1 potong. Itu untuk 1 takaran minum ya. Lengkuas, serai, sama 1 lagi jahe mungkin sejempol, 2 jempol. Jadi minuman itu nanti hangat ya. Tambahkan nanti kalau sudah agak waktu lagi Anda godok itu, saya lebih suka dengan lada hitam yang di gini-gini tuh, dihancurin. Bukan lada hitam yang bubuk, kadang-kadang nggak ada bau lada hitam ya, itu ada. Jadi benar-benar lada hitam murni, nanti ada green. Jadi di green gitu, waktu Anda bikin wedang itu buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dengkul. Kenapa, tahu nggak kenapa dengkulnya itu sakit-sakitan dan nekuknya nggak bagus? Balik-baliknya ke gula, serius. Gula semua biang keroknya itu. Ya, Anda tinggalin gula itu bener sendiri itu nanti insya Allah. Ya, termasuk juga makanan-makanan yang tinggi serat seperti kolang-kaling, lidah buaya, atau dimakan tuh. Ya, kolang-kaling, lidah buaya. Biasa kita jadiin sirup kan, atau es campur. Jangan pakai sirup. Ya, kalau Anda pengen manis kasih madu. Kalau Anda pengen warnanya keren kasih telang. Kan ungu. Ya kan, bunga telang itu kan cakep tuh warnanya tuh. Ya, kalau pengen merah secang.
Jadi kalau Ramadan tuh kita bikin wedang-wedang sederhana di sini tanpa ada sirup di antara kita udah bisa kok kalau mau. Ya nggak ada gula, ya nggak ada tepung. Nanti sajiannya rebus-rebusan semua. Sehat insya Allah Ramadannya. Ya. Hah? Wasir. Kenapa nggak dioperasi? Oh, wasir itu setahu saya ada dua yang biasa saya rekomendasikan untuk diminum orang-orang wasir sih. Yang pertama tuh daun ungu. Daun ungu. Itu sekarang banyak kapsul-kapsul online-nya jual. Nanti dimakan itu sama makan perbanyak makan lidah buaya aja. Sama makanan-makanan yang lemak, yang kemudian daging-dagingnya dikurangi dulu ya, supaya nanti beban. Kan sebenarnya wasir itu kan karena pembuluh darah itu keluar kan dari anusnya kan, karena tekanan sini terlalu besar sehingga dia keluar di situ. Jadi ini dikurangi bebannya. Puasa juga bagus, air putih diperbanyak, air kelapa, lidah buaya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu begitu.